Anjing juga. Dan gue baru tahu orang ini heboh. Itu Yudo atau Andre siapa gitu. Kenapa gue mau bahas dia? Karena gue pernah berhadapan langsung dengan si Dudung itu. Kas. Konten apa sih? Cuman oke, biasa kan kita enggak. Biasa kan kita jajanan nggak jelas. Kebetulan ini karena Lebaran pada tusuk. Jadi kita bingung jajan apa, kita coba yang belum kita coba deh. Nah ini bumbu rendangnya. Oke. Oke, banyak juga ya. Masa dengan satu bumbu tuh? Oke, Oh, ya udah kita banyak, langsung icip dulu ya, icip dulu. Gue coba tuang lagi ya. Tuang lagi boleh. Jadi kasihkan anjing. Itu minyaknya dulu. Wow. Wah, mantap sih. Anjing. Emang ayam. Ayam. Oke. Kita coba dulu sebelum kita bergibah ya. Nah, Kita coba dulu nih. yang ada mana? Ini. Ini. Santai. Hmm. Oke. Nih. Bagus sih. Mestinya tadi kita videoin tuh Iya, yang pas sudah dituang ya. Oh, Tapi ya, polosan anjing. Anjing. Makan guys, makan. Ya, makan semuanya. Ayo nyom sama. Ya, makan semuanya. Ayo nyom sama. Oh. Yang ini. Bumbu lumayan menurut gua. Rasanya sih oke anjing. Oke loh. Gua kira maksudnya rasanya nggak akan sepat, dan ini anak-anak juga agak-agak pedas gitu. Iya, strong Oke, loh. oke. Rasa rendangnya ini strong loh. Kayak ayam yang garing-garing gini mantap Dia ya. nitip rumah makan Padang yang bikin kayaknya, Bro. Kayaknya iya nih, rumah Padang Merdeka. Coba. Kan dada tuh tahu nggak? Dada nggak ada rasanya kan. Anjing juga. Ngamuk di stasiun Manggarai. Mengamuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia FHW dan hina seorang profesor. Rusuh di konter handphone Oppo. Mengamuk di stasiun Sudirman. Apa kau tua bangsa? Muntah apa kau hidup kampung? Wahai lontai apa kau? Hidup tua bangsa, gak punya suami, janda. Mengubrak abrik klinik DRG Paras. Dan gue baru tahu orang ini heboh. Itu Yudo atau Andre siapa gitu. Namanya siapa ya di situ? Di situ nggak tulis lengkap, tapi Andre atau Yudo lah. Iya. Kenapa gue mau bahas dia? Karena gue pernah berhadapan langsung dengan si Dugong itu. Oh, lu pernah ketemu langsung? Masa sih lu nggak tahu? Nah, cuma kan yang dia rusuh di mana aja? Oh iya, HP-nya gimana ya? Ya bisa. Ya sudah, lanjut. Ntar gue tempel aja. Oke. Jadi ada kejadian yang gue ingat ada di postingan InViaVe, ada di FHUI, ada di mana yang waktu itu dia marah-marah yang HP heboh ya? Stasiun Manggarai, dia marah-marah. Kasih tau dong marah gimana dong? Gua ini bos. Di komen netizen. Kalau bos mah nggak naik kereta anjing. Enggak, netizen anjing emang kalau orang dia bos kan emang boleh naik kereta. Iya gitu loh. Dong, saya yang di stasiun Manggarai cuma karena kesenggol doang deh. Langsung cuma bener-bener kesenggol doang, langsung dia ngoceh gitu. Temen lu tuh. Juga ada di hotel, dia nggak marah-marah karena nggak bisa bayar. Gitu, kenapa nginep di hotel anjing kalau nggak bisa bayar? Nah itu kalau lu sendiri kenalnya dari mana dia?
awal tragedi deh yang lu sendiri pengalamin katanya. Awal tragedi itu gini ya. Oh. Sebelum nih, kenapa gue mau bahas ini sebenarnya karena gue bukan kenal lebih tepatnya. Dia Teman tuh baik. enggak. Kan dia kayak teman baik. Jadi gue kebetulan gue kerja di salah satu tempat fitness yang ada di Menara BCA. Nah, dia tuh dateng itu karena mungkin target marketnya pas buat dia. Oke. Dia ini kan fitness yang nomor 1 lah ibaratnya lah. Dia ngincer mungkin orang-orang sana. Jadi dia datang waktu itu daftar membership dan kebetulan ya fine aja. Dan pada waktu itu tuh gua lagi di area tempat gym itu dan kebetulan ngelihat dia pakai sendal. Sedang kalau di tempat-tempat mega gym kan nggak boleh pakai sendal. Ya. Nah kebetulan ada salah satu teman kerja gua alias senior gua itu negor dia. Oke. Nah dia belum marah-marah sih, cuma udah ngegas. Ya saya tahu ditegur baik-baik kayak ini nggak boleh pakai sendal. Saya habis cantengan operasi segala macam. Kayak gitulah, habis cantengan lah, kakinya nggak bisa kalau pakai sepatu. Oke. Terus sampai dia, saya juga tahu peraturan gitu, marah-marah. Saya juga tahu peraturan, coba belum sampai teriak-teriak gimana. Saya tahu peraturan, saya tuh S2 hukum. Yang dia bawa-bawa tuh S2 hukum, iya benar. Langsung dibawa. Ini sebelum viral tuh dia di tempat gym yang gue kerja itu. Habis itu, biar ngerempong, karena dia tuh lagi nanya sesuatu ke gue, nanya tempat area ini di mana, ya gue nganterin kan. Gue nganterin dia tuh, ngarahin dia. Nah itu kan makanya senior gue tegor, teman kerja gue tegor tuh. Udah dari itu akhirnya udah gue bawa dia tuh biar beres, bawa ajak ngobrol aja. Jadi lu kayak ya narik dia lah buat ya. Iya. Gue ajak ngobrol dia dan gue bawa dia untuk kayak ya udah biar nggak usah ribet deh, saya malas diliatin. Ya. Bawa ngobrol-ngobrol sama dia dan gue tau lah maksudnya ngobrol-ngobrol biasa dan gue tahu dia bilang dia anak rantau atau apa gitu. Terus dia sampai ngasih, gue nggak nanya, dia sampai ngasih tahu dia dari mana, dia masih kuliah, S2 hukum atau apa segala macam. Itu tuh dia kayak cerita-cerita gitu. So far menurut gue masih oke lah. Nggak orang walaupun agak-agak emosi agak konyol, cuma masih Normal lah. Masih oke lah ya, nggak segila itu. Oke. Keesokan harinya dia datang lagi dan kebetulan dia udah suka sama salah satu orang marketing di situ. Oke, jadi dia suka sama salah satu marketingnya ya. Dan dia tuh nungguin seharian nge-gym tuh gila dari pagi siang sore masih ada. Demi tuh cewek. Iya, nah tuh cewek kebetulan lagi nggak masuk ya. Terus dia kayak gabut kan, dia latihan beban. Awal mulanya tuh keributannya. Dia tuh nyanyi lagu Dewa 19 atau apa gitu, dia nyanyi gitu. Nyanyinya udah mulai rusuh, teriak-teriak. Orang-orang tuh sekitar udah pada ketawa. Temen-temen gue juga pada ketawa tuh ngeliatin dia tuh. Terus nggak lama gue lupa cerita spesifiknya karena gue tuh nggak ada awal-awal mula pepicuan yang ributnya awal tuh gue nggak dari situ. Gue taunya pas udah agak sedikit rusuh. Cuma kalau nggak salah dia main alat, latihan beban tuh main alat tuh kayak agak ngebanting-banting dan kayak banting-bantingnya tuh aneh, kayak sengaja banget. Kebetulan ada member yang mungkin kayak ekspresinya kurang suka atau gimana, tapi membernya juga nggak negor. Nah, langsung lah diributin di situ, heboh, ribut, pada pisahin. Sampai teman-teman gua ada yang kena mukanya ada baret. Dia ributin semua, dikatain anjing lah, kontol lah segala macam. Dasar pegawai rendahan, dasar UMR, dia teriak. Padahal nih ya, nih kalau gua boleh, padahal katanya gua bestie sejati dia. Dia tuh cerita dia pendapatnya masih dikasih orang tua atau UMR atau apa gitu, gue lupa ya. Cuman dibilang UMR dia sendiri. Tapi dia ngelirik orang yang penghasilannya lebih dari dia. Gila ya. Sebenarnya orang situ, lu lihat lah ya. Ada nggak sih yang bener-bener ngegebuk atau ngemukul dia gitu? Hampir, cuma masih ditahan karena tahu motifnya dia tuh gue gak kepikiran. Motifnya dia itu apa? Kalau lihat lah, dia ngajak ribut tanpa ada sebab yang jelas, tanpa ada masalah sama orang. Dia orang hukum. Gue mikirnya dia mau nyari uang dari situ. Kayak, lu mau gue ganti rugi lah bahasanya karena lu udah melakukan tindak kekerasan gitu loh. Ya. Oke. Jadi itu berarti jatuhnya pembisnis lah ya. Iya, entrepreneur. Tapi dia umur berapa ya berarti ya? S2 ya? Aduh, gue lupa sumpah. Cuman dia masih muda, seumuran lu kalau salah. Tuh gitu. Tapi beda ya? Iya, dia seumurannya 25-26. Gue lupa ya. Gue cerita segitu. Dia pengen dipukul, dia minta dipukul. Gue yakin orang kayak gini tuh mungkin udah pernah berhasil. Nggak jangan lakuin lagi. Makanya dia coba lakuin terus.
Akhirnya gue follow-followan kan sama dia kan waktu itu sebelum ada rusuhnya. Harusnya. Nah, lu lihat berarti lu emang ngikutin lah sosial media dia. Nah, sosial media dia gacor. Dia tuh kayak seolah-olah dia tuh kayak orang hukum yang mengkasuskan orang. Padahal itu di kasus kejadian tempat gym itu dia yang lagi dikasusin dan dibawa polisi. Tapi di foto seolah-olah dia yang lagi mengkasuskan orang. Gitu gilanya. Sosial media itu sangat benar. Gila, makanya sangat menipu banget gitu. Nah, mungkin motifnya kayak yang di hotel yang dia marah, kan dia nggak bayar. Oh iya, Karena mungkin nggak sanggup bayar, dia udah kepepet. Apa yang gua harus lakuin? marah. Gue baru pertama kali jujur ngeliat orang seperti itu loh. Tapi lu sempat ngikutin juga masih kan yang kayak yang Gue yang dia heboh. Yang heboh Dan yang gue share karena gue tahu dia tahu kan gue kenal kan. Gitu. Gue ngeliat nih orang bener-bener gila, bukan cuma di satu tempat, dia kayak ini suatu bisnis, ini suatu peluang. Dia menyebar rantainya. Dan ini gue bingung kenapa beberapa pertama kali gue ngeliat ada orang kayak gitu sih. Iya, gue Mencari uang dengan cara seperti itu. Gue jarang dia kalau di story seolah mengkasuskan orang mulu. S2 hukum nggak lulus kali ya. Enak tuh kayak. Ini enak gitu. Bumbu yang jam minyaknya ya. Kayaknya enak tuh. Ini KFC kali ini berhasil nih dia ini. Mantap. Sama yang bumbu keju dulu ingat gak sih? Ayam bumbu aja itu juga enak tuh yang KFC punya. Soalnya sih dia kayak gini musiman sih ya. Iya, nggak yang, aduh. Tapi kan kalau salah dia udah ditangkap ya, dia dipolisikan kan ya. Waktu itu di sana juga ditangkap, cuman dilepasin juga. Oh. Polisi nggak mau ngurusin, kayak nggak ada duitnya gitu. Mungkin iya sih mikirnya gitu sih. Tapi akhirnya kan dapat baju oranye. Ah ya, kenapa pakai baju orang? Dan sosial media tuh kayak halu sosial media dia. Pernah sekali, jadi pas lagi keributan itu, mungkin karena dia ngerasa gue doang yang ngajak ngobrol dia kali ya. Lo doang, oke. Ya. Mana Andika? Lu kenapa pada kenal Andika gak? Dia baik sama gue. Anjrit, yang lu kayak Iya. Gue dibawa-bawa anjir. Gue langsung cabut aja turun gue. Beli makan. Gue diem. Aduh, gue mager kalau dibawa sama gue. Bukan apa sih, takutnya malah lu nyamperin lo kena anjir. Iya, gue yang urusan sama dia gitu. Bangsat. Gua udah body streaming anjing. Iya. Jadi oke deh, kita kesampingkan soal dia rusuh. Tapi menurut lu apa sih menurut lu orang kayak gini tuh? Emang udah bawaannya begitu atau ada something yang bikin dia kayak begitu? Menurut lu? Kan menurut gua nggak mungkin tiba-tiba dia dari lahir udah dikeluar dari rahim emaknya kontol lu Cina gitu. Kan dia ngomong gitu. Iya, dia ngomong gitu. Kan dia begitu. Marah-marah aja. Marahnya bawa rasis gitu loh. Kalau menurut gue ya, mungkin dia dulunya di pas sekolah nih, dia tingkah lakunya mungkin agak freak. Jadi nggak ada temen ya. Jadi latar belakangnya mungkin udah pernah dibully lah jatuhnya ya. Mungkin fisik atau apa. Jadi dia kayak agak kesel. Jadi biasanya kalau anak kecil itu lebih ngebatin ya, lebih keinget. Jadi akhirnya pas udah gede, dia jadi begitu. Dia berpikir apalagi dia taunya ranah hukum nih. Iya. Dimanfaatkanlah dia seperti itu. Kalau menurut gue gitu, jadi ada latar belakang yang dia udah pernah kebuli lah. Iya. Diceng-cengin mungkin atau apa, dia nggak bisa bales. Karena ya gitu. Nah pas udah gede dia masuk ke ranah hukum, S2 hukum katanya. Di sini lihat dia ada peluang gitu. Di sini lihat ada peluang, akhirnya dia ngelakuin deh motif seperti itu. Kalau sendiri penyebab dia seperti itu beberapa awal asal muasalnya kan emang betul lah kayak kata lu dari awal nggak mungkin udah begitu langsung. Menurut gue dia pasti tuh ada sakit hati sama orang-orang sekeliling dia. Temen, keluarga, sakit hati banget. Karena orang-orang itu gue percaya dia ada suatu hal yang menyakitkan bagi dia, sampai dia bisa begitu. Ya. Menurut gue bisa dibully sama teman-temannya, dendam pribadi sama seseorang. Ya. Itu bisa. Oke, kita kesampingin dari soal kegilaan dia. Dia sangat nggak benar dengan ngelakuin ini. Cuman pasti ada yang memicu dia. Dan pas dia ditangkap aja disitu gue liat nih kenormalannya dia. Dia ada tempat tanya kan sama yang para jurnalis. Dia jawabnya juga dengan normal. Dan dia kayak santai aja masih senyum-senyum dan bye-bye terus ya bro atau mas gitu. Saat gitu nah. Saat ya masih normal itu kayak sewajarnya orang gitu kan. Jadi di sini gue sebenarnya orangnya normal nih. Cuma mungkin ya betul ada sakit hati atau apapun. Karena yang gue percaya orang jahat bukan terlahir jahat, tapi orang jahat itu karena dibuat jadi jahat. Jadi semua orang lahir gak ada yang langsung jadi jahat. Kayak lu bilang lahir langsung ngomong kontol, nggak mungkin. Tapi dia bisa begitu karena dibuat oleh lingkungan, oleh apapun itu gitu loh. Cuman lagi nih, respon orang-orang terhadap perilaku orang lain kan bisa berbeda-beda. Beda-beda. Ada
kita disakitin, kita nahan, kita ikhlasin gitu. Bisa maafin. Mungkin dia beda. Nah, itu aja sampai jujur waktu itu pas gue ngobrol sama dia, memang dia gaya ngomong gede. Si Yudo itu oke. Iya, ngomongnya gede, suaranya juga gede. Tapi kalau ngobrol tuh masih kayak ya udah normal. Cuman pas di berita-berita itu yang bikin gue liat kayak ini orang kenapa begini? Mungkin menurut gue pertama mungkin ya bisa juga dia ada problem, mungkin bisa faktor problem soal uang. Dia mau cari uang gampang ya begitu caranya. Itu caranya. Padahal nggak gampang juga. Itu sih resikonya lumayan tinggi sih kalau dihajar segala macam kan. Dia pernah sempat kali digebukin malah. Itu gue dapat info. Dapat digebukin. Jadi Jadi apa? makin tebel. Bergedel. Tapi makanya sih ya ini sih sekedar sharing ke kalian, maksudnya artinya Pak soal case si Andre atau Yudo atau siapapun namanya, gue juga lagi lupa. Ini kan dia ngurus begini. Ya kita sih sebagai orang yang sehat-sehat aja, ya udah kayak nggak usah terlalu kalau dia nyari ribut atau di mana lagi ada berkeliaran lagi. Nggak usah kita tanggepin, kita udah tahu Kita gimana. Kita jaga jarak aja karena kita udah tahu orang kayak gitu tuh tujuannya apa sih. Gitu. Dan ya orang-orang kayak gini kan pasti ada something lah, kayak sesuatu nggak mungkin tiba-tiba dari lahir gitu. Dan lahir betul. Jadi ya tahan-tahanan aja kalau ketemu orang-orang modelan seperti si Yudo ini gitu. Bukan malah lu tanggepin, lu kena berarti lu ke-trigger gitu aja sih. Sampai diledekin gue sama di tempat kerja gue bestie dia anjing. Dik, bestie lu masuk penjara anjing. Bangsat ya gue. Ya jangan gitu lah, namanya sahabat harus diakui di kan. Belajar jadi lebih jiwa besar. Oke. Bahkan ada keluarga nyari lu lagi, masih ingat? Setelah gue tau dia gitu, gue blok anjir Instagramnya anjir. Gacor.